Saudara, kami ulang kembali berita-berita sekitar Semarang. Pilihan kami hari ini. Kasus COVID-19 terus melonjak. 50 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus tumbang terpapar COVID-19. Harga kedelai impor tak kunjung turun. Pedagang gorengan ikut menjerit bersama perajin tempe dan tahu. Minyak palsu. Tergiur harga murah di tengah langkanya minyak goreng, produsen kerupuk justru tertipu karena membeli minyak goreng palsu. Puluhan rumah di desa Candisari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, porak-poranda diterjang angin puting beliung Rabu sore. Terdata 79 rumah rusak, bahkan 6 rumah di Dukuh Karangboyo dan Dukuh Gading nyaris roboh. Sebagian warga mengungsi ke rumah keluarga masing-masing. Warga bersama polisi dan TNI bergotong royong memperbaiki rumah dan mengevakuasi puing-puing Kamis siang. Awal kejadiannya di pukul 15.30 itu dimulai hujan di jam 4 lebih 10 menit itu ada angin sekitar 15 menitan. Kita melaksanakan yang bisa kita perbuat pagi ini, yaitu satu penyingkiran puing-puing atau menurunkan genteng-genteng yang sudah berserakan, yang pecah. Selain desa Candisari, angin puting beliung juga menerjang 2 desa lainnya, yaitu Desa Kunir di Kecamatan Wonosalam dan Desa Wonokerto di Kecamatan Karangtengah. BPBD mendata tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Melonjaknya harga kedelai berdampak pada produksi tahu dan tempe. Sejumlah produsen tahu dan tempe terpaksa memperkecil ukuran produksinya. Berkurangnya ukuran tahu dan tempe dikeluhkan para pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional Peterongan, Kota Semarang. Mereka sering diprotes pembeli karena ukuran tahu dan tempe lebih kecil dari semula, meskipun harganya tidak mengalami kenaikan. Harga tahu putih 1 pak isi 10 masih dijual Rp6.000, sementara tempe 1 blok dijual Rp5.000 saja. Nggak ada yang protes, biasanya ya pas gini mak, sekarang kok kecil gitu toh. Tapi ya beli bang, hari-hariannya makannya tempe katanya gitu kok. Oh gitu ya. Kalau saya sih enggak masalah ya Mas ya, yang penting kan barang ada. Soalnya tiap hari memang butuh buat jualan, jadi harga itu enggak terlalu ini ya. Yang penting ada barang gitu. Ada barang. Dampak kenaikan harga kedelai ikut dirasakan Joko Wianto, perajin tahu di Jalan Tandang Raya, Kota Semarang. Joko terus merugi hingga terancam gulung tikar jika harga kedelai tidak kembali normal. Joko tidak bisa mengurangi jumlah bahan kedelai karena ada takaran pembuatan tahu. Namun jika menaikkan harga jual, Joko takut kehilangan pelanggan. Joko hanya bisa pasrah mempertahankan produksi tahu walaupun tanpa keuntungan. Ya, kita jual masih dengan harga yang tahun kemarin, masih sekitar 190.000. Nah itu kalau kayak gini tuh sebenarnya rugi atau enggak Pak? Ya kalau dikatakan ya tetap rugi. Tapi kita hanya bertahan gimana caranya pabrik bisa berjalan sebagai mestinya. Sedangkan di Klaten, para perajin tahu Karanganom terpaksa menaikkan harga jual tahu agar tidak rugi akibat peningkatan harga kedelai. Mereka menaikkan harga jual tahu dari Rp160.000 per 2 ember menjadi Rp180.000 per 2 ember dengan ukuran yang sama. Selain itu, para perajin tahu juga mengurangi jumlah produksinya setiap hari. Saat kondisi normal, mereka menghabiskan 6 kuintal kedelai per hari. Namun sekarang berkurang jadi 4 kuintal kedelai per hari. Bagian besar kita naikkan harga permasaknya. Jadi per 2 ember itu kita naikkan. Berapa Mas? Dari berapa ke berapa? Sekitar untuk kenaikan sekitar 15.000 sampai 25.000 per masaknya. Selain berimbas pada perajin tahu dan tempe, kenaikan harga kedelai juga berdampak pada penjualan gorengan. Para pedagang gorengan di Jalan Singosari, Kota Semarang terpaksa memperkecil ukuran gorengan karena tahu dan tempe yang dijual dari para perajin ukurannya lebih kecil dari normal.
Tidak ingin rugi, tempe yang biasanya dipotong 6 kini dibuat 7 potong. Meski memperkecil ukuran, para pedagang tidak menaikkan harga gorengan atau stabil, tetap dijual Rp1.000 per potong. Harga kedelai melonjak menjadi Rp11.500 per kilogram, padahal sepekan sebelumnya harga kedelai hanya Rp10.800 per kilogram. Ali Mustafirin dan Krisna Agung melaporkan dari Kota Semarang dan Klaten. Saudara-saudara. Dua produsen kerupuk di Desa Cendono, Kabupaten Kudus menjadi korban penipuan minyak goreng palsu. Mereka tertipu usai tergiur harga minyak goreng yang lebih murah. Awalnya, Siti Mutoharo membeli minyak goreng dari seorang penyalur dengan harga Rp16.500 per liter. Lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp18.000 per liter. Siti membeli 21 jerigen dengan kapasitas 17 liter seharga Rp5.890.500. Dari 21 jerigen ternyata hanya 1 jerigen yang berisi minyak goreng asli, sedangkan 20 jerigen sisanya palsu. Setelah dituang, cairan yang keluar dari jerigen hanya air diberi pewarna, dicampur sedikit minyak jelantah. Kejadian lebih parah dialami Asnawi, kakak Siti, sesama produsen kerupuk. Asnawi membeli 5 jerigen berkapasitas 25 liter dengan harga Rp2.062.500. Semua jerigen ternyata berisi minyak goreng palsu. Jerigen yang dibeli hanya berisi air tanpa campuran apapun. Kemarin belinya itu berapa dan harga pasaran itu berapa sih Bu? Pasar pas 18, yang dia 16,5. Beli berapa total itu? 1.500 per kilo nih. Nah, kayak tadi belinya 20 jerigen, 21, tapi yang satu kan tidak palsu. Berapa nilainya Bu totalnya? 5 juta. Berapa jerigen? 5 jerigen, serak berarti pintal 25. Berarti 125 kilo. Nilainya berapa Pak? Kalau nilainya harga? Ya. Nilainya harga 2.062.000. Terus yang nawarin itu siapa Pak? Yang nawar ya sales itu. Usai mengetahui ada 2 korban penipuan minyak goreng palsu, Polres Kudus segera melakukan penyelidikan. Polisi sudah memeriksa kedua korban dan membawa sampelnya ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Meskipun belum ada laporan resmi, polisi tetap serius melakukan penanganan. Jika hasil laboratorium terbukti minyak goreng itu palsu, maka akan masuk ranah hukum tindak pidana khusus. Masih kita dalami itu ya, masih kita dalami. Untuk masyarakat agak berhati-hati dalam hal bertransaksi, jual beli, agar setelah transaksi sesaat itu juga langsung dicek. Polisi meminta masyarakat waspada dan lebih teliti dengan peredaran minyak goreng. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak hadir dalam apel memperingati Hari Jadi Kota Solo ke-277 di halaman Balai Kota Solo Kamis pagi. Gibran yang biasanya menjadi inspektur upacara digantikan wakilnya Teguh Prakosa. Meski tanpa Gibran, suasana peringatan tetap berlangsung hikmat. Seluruh peserta mengenakan pakaian adat Jawa, sedangkan pemimpin dan inspektur mengenakan pakaian kebesaran prajurit keraton. Wakil Wali Kota Solo mengatakan Gibran tidak hadir karena tengah menemani putri bungsunya Lalambah Mana yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya kira kami tadi sudah kami sampaikan dalam akhir sambutannya. Nah, ini kita mengajak teman-teman untuk berdoa. Semoga putrinya Mas Wali Kota segera diberi kesehatan dan kembali di rumah dan dengan keluarga. Belum diketahui pasti apa penyakit yang derita cucu Presiden Joko Widodo itu. Semoga lekas sembuh ya nak. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Nikmati lezatnya kuliner manggut lele asap di Desa Jepang Pakis, Kabupaten Kudus. Anda layak mencoba karena rasanya penuh cita rasa rempah-rempah bernuansa pedas. Proses memasaknya diasap. Ikan lele segar yang sudah direndam dalam bumbu kaya rempah masuk oven pengasapan. Satu persatu lele digantung dan diasap kurang lebih 2 jam.
Pengasapan menggunakan serabut kelapa untuk memunculkan aroma khas tanpa harus digoreng. Pengasapan juga bertujuan menghilangkan lemak dan tetap menjaga kandungan gizi ikan lele agar lebih sehat dikonsumsi. Usai pengasapan, giliran memasak kuah manggut menggunakan bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, merica, dan serai ditumbuk halus. Kemudian dimasak menggunakan santan. Hanya butuh 15 menit agar ikan lele asap dapat meresap dengan kuah mangut. Salah satu pelanggan asal Pati mengaku baru pertama kali menikmati lele yang dimasak asap dengan kuah mangut. Asalnya mangut di wilayah Pantura Timur terkenal menggunakan ikan laut. Lele asapnya terasa legit menggoyang lidah, berbeda dengan lele yang dimasak menggunakan bumbu lain. Rasanya lezat, pedas, terasa banget. Rempahnya itu. Ada rempah-rempahnya, aromanya juga. Selama ini kan kesan kalau mangut kan bukan lele ya, tapi jenis ikan yang lain. Nah ini ada mangut lele dan jarang ditemui di daerah Kudus. Iya, karena kita asapnya sendiri itu kita membutuhkan waktu 2 jam, sekitar 2 jam. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan untuk proses itunya, jadi biar lebih terasa. Dan proses untuk bikin mangutnya sendiri juga kita butuhin waktu sekitar kurang lebih 10-15 menit agar bumbunya benar-benar meresap di mangut lele asapnya itu. Mangut lele asap tergolong menu baru di warung milik Hikmatul Ulia ini, memanfaatkan lele organik yang dibudidaya sendiri di area kedai warung Kudusan, sehingga kesegaran lele selalu terjamin. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.